Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati itu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Dan saya tetap seperti biasa menganggap bahwa Bapak Ibu sudah lebih dahulu membaca dan memahami teks firman Tuhan ini. Tema pemberitaan kita pada perayaan Paskah ini adalah kuasa Yesus yang bangkit itu. Kuasa Allah dalam nama Yesus yang bangkit itu memenangkan kematian itu. Menaklukkan, mengalahkan kuasa sengat dosa umat manusia dan dunia ini, dan dia bangkit. Mengacu kepada apa yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang tertuang dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31, yang dia katakan kepada mereka bahwa saya akan mengalami penderitaan dari tua-tua, dari para imam, demikian juga dengan ahli Taurat, dan akan menderita dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kini hal itu telah terbukti. Saudaraku, yang penting yang pertama kita pahami adalah bahwasanya kemenangan yang dianggap oleh para elit Yahudi itu, kemenangan yang dianggap oleh pemerintah Romawi itu tidak lama bertahan, karena kemenangan itu adalah kemenangan yang sia-sia, kemenangan yang duniawi. 3 hari Yesus berada dalam kubur. Kini hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati itu. Siapa yang beruntung yang pertama memahami berita itu? Dikatakan oleh firman Tuhan, pada pagi hari sebelum fajar menyingsing, Maria Magdalena bersama Salome dan Maria lainnya pergi ke kubur Yesus. Apa maknanya, saudara yang kekasih? Ternyata bahwa di alam pemikiran sadar Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya masih saja digeluti, dipenuhi oleh rasa takut, dibayang-bayangi oleh kuasa pemimpin Romawi dan para elit agama Yahudi yang senantiasa mengecam mereka. Karena jikalau masih ada kedapatan orang yang berbicara, yang merespon, yang mengingat, yang berkumpul-kumpul membicarakan tentang Yesus, mereka akan kena hukum, mereka akan dipenjarakan, mereka akan disiksa seperti Tuhan Yesus. Namun demikian yang perlu kita ingat, saudaraku yang kekasih, yang pertama bahwasanya Maria Magdalena yang tulus hati, yang ikut melihat penderitaan Tuhan Yesus sampai disalib, sampai hari yang ketiga sebelum fajar menyingsing, dia mau memperlihatkan tanda penghormatannya kepada Tuhan Yesus. Dia membawa rempah-rempah sebagai pertanda bahwa dia menghargai dan menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Dan yang kedua, mereka membawa minyak wangi-wangian yang mau menyiramkan kubur Yesus sebagai pertanda bahwa mereka menghargai dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan Yesus. Saya menduga bahwasanya mereka juga membawa bunga-bunga pada saat itu, karena memang bunga sebagai pertanda dan lambang cinta kasih dunia mulai dari dulu hingga pada saat ini. Itulah yang dilakukan oleh Maria bersama dengan kelompoknya yang tulus pergi untuk menghormati Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, saudara memahami bahwasanya di atas ketulusan hati yang mau menghargai, menghormati Tuhannya, Tuhan Yesus,
Disitulah Yesus memperlihatkan keallahannya, anugerahnya, damai sejahteranya, sangat keallahannya dalam nama Yesus yang memenangkan pertandingan dari kejahatan dunia ini, memenangkan kematian itu dengan kebangkitannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, tiba-tiba datang malaikat dari sorga yang wajahnya bagaikan halilintar dan bajunya begitu indah putih seperti salju. Dan gempa bumi juga turut datang pada saat itu, menggulingkan batu penutup kuburan Yesus. Kuburan Yesus kosong. Yesus telah bangkit. Para penjaga pada saat itu begitu merasa ketakutan. Tapi malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, jangan takut. Saya tahu bahwa kamu datang mencari Yesus yang telah dikuburkan itu, dan dia telah bangkit. Pertama dikatakan oleh malaikat itu, jangan takut dan pergilah memberitakan kepada murid-muridnya dan kepada saudara-saudaramu. Kalimat jangan takut itu sangat menyusup di hati dan pikiran Maria Magdalena bersama dengan Salome dan Maria lainnya, karena sangat menyentuh ke hati yang terdalam, menyentuh kepada alam sadar mereka yang mereka pahami jikalau memang nanti kedapatan kepada pemerintah Romawi bahwa mereka ke kubur Yesus, mereka akan memperoleh resiko yang luar biasa. Tapi saat itu mereka dikagetkan, mereka disugesti, mereka ditangkap, mereka betul-betul dipegang oleh Tuhan, sehingga berubah pemahaman mereka, berubah pandangan mereka, walaupun masih tersisa rasa takut mereka. Mereka pergi dari kubur itu, berlari-lari secepat-cepatnya. Ada rasa sukacita, ada rasa takut sedikit lagi, ada rasa was-was, ada rasa ingin segera bertemu dengan yang lain, memberitakan fakta nyata yang ada di tengah-tengah kubur yang kosong, kubur Yesus yang telah bangkit itu. Ternyata di tengah jalan juga iman mereka dikuatkan, dikukuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan salam kepada mereka dan mengatakan pertama, jangan takut dan pergilah beritakanlah kepada saudaraku, kepada Petrus, dan katakan kepada mereka, mereka akan melihat aku di Galilea. Saudara yang kekasih, apa makna teologis yang terdalam dari pemahaman ini? Ternyata Tuhan Yesus betul-betul membuktikan apa yang pernah dia janjikan ketika dia memberitakan mulai penderitaannya itu. Dia bangkit, dia datang sebagai Allah memenangkan pertandingan itu. Dan ketika itu juga dia katakan, Salam damai bagimu. Dia mau menenteramkan hati yang gundah, hati yang merintih, hati yang kehilangan kini menemukan kuasa Allah dengan kebangkitan dia dari antara orang mati itu. Dengan demikian, Maria Magdalena, Maria lainnya dengan Salome pergi ke Galilea menyampaikan berita Injil, berita sukacita itu. Kini apa maknanya buat saudara dan saya? Bahwasanya di tengah-tengah kesangsian rasa takut kita, jikalau ada niat sesuatu yang baik yang muncul dari hati kita, di sana Allah berkarya, akan memberikan yang luar biasa di luar logika manusia. Oleh karena saudaraku yang kekasih, hiduplah bersama Yesus yang telah bangkit itu. Senantiasalah hidup di dalam ketulusan, mau melakukan yang terbaik kepada setiap orang lain yang membutuhkan saudara-saudara, agar rencana Allah dalam Kristus Yesus, rencana Kristus Yesus kepada gereja, rencana gereja melalui saudara, nyatalah Injil, berita damai, berita keselamatan kepada semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang berikut dikatakan bahwasanya jangan takut. Di tengah-tengah suasana mereka takut, dan mereka ternyata pergi berlari-lari dalam keadaan yang takut.
Padahal yang mau mereka beritakan adalah fakta kebenaran yang dibawa oleh Yesus yang dari Allah Bapanya. Membuktikan kebenaran berita janji yang disampaikan oleh Allah kepada anaknya Tuhan Yesus. Tapi toh mereka masih saja merasa takut. Memberitakan yang benar, masih saja mereka merasa was-was, merasa takut. Saudaraku yang kekasih, saya mau melihat garis balik yang terjadi pada saat ini. Banyak orang, banyak media yang senantiasa menutupi rasa takutnya, malah begitu gamblang. Kalau dikatakan oleh bahasa muda-mudi saat ini, kepo. Kepo mencari berita-berita yang tidak pasti, lalu mengisi berita kepada orang lain. Lalu orang menangkap berita itu, mempertanyakannya, apakah berita ini benar atau bagaimana? Lalu dengan tegas atau mungkin dengan gaya apakah itu mengatakan, saya kurang tahu, saya memperoleh beritanya dan saya sampaikan kepada saudara tanpa rasa ada was-was, rasa takut entah yang lain, karena berita yang saya sampaikan bukan berita yang benar. Lazimnya adalah berita hoax, apalagi yang terkait dengan yang kita alami pada saat ini di dunia ini. Berita yang menakutkan semua umat manusia. Seolah-olah ada luka di hatinya. Luka itu sampaikannya kepada orang, lalu pail-pail luka terbuka dalam hati pikiran orang dan terenganga, dan siap untuk melemparkan kepada orang lain lagi yang melukai banyak hati orang. Bukan ini saudaraku yang dirindukan oleh Yesus yang bangkit itu. Bukan kepada mereka dikatakan Yesus, berita jangan takut dan berita pergilah memberitakan bahwa Yesus yang bangkit itu. Kepada kita yang sudah memperoleh berita kebangkitan itu, berita sukacita itu, penekanannya adalah memberitakan berita sukacita, berita damai yang membuat orang banyak senang dengan kehidupan kita. Biarlah gereja senantiasa diberkati Tuhan. Karena saudaralah gereja itu, sayalah gereja itu, anak sekolah minggulah gereja itu, pemuda-pemuda gereja itu, orang tua lansialah gereja itu. Dipakai Tuhanlah senantiasa memberitakan berita yang benar, sekalipun dalam suasana yang menakutkan, agar berita sukacita itu sampai ke ujung dunia dan meliputi sepanjang zaman. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau telah memenangkan pertarungan itu dari kematian. Engkau dengan kuat kuasa-Mu membangkitkan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu sebabnya semua akan berlutut menyembah Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Karena dalam kebangkitannya kami dimenangkan umat manusia yang berdosa ini. Karena dengan kebangkitannya lalu Dia bawa kami masuk ke sorga bersama Allah Bapa di sorga. Itu kerinduan kami, itu pengharapan kami. Itu sebabnya kami semakin teguh mengimani, memegang, memuji, memuliakan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit itu. Amin. Saya sekarang berada di kuburan Yesus dan Dia sudah bangkit. Inilah kuburan Yesus.